dengan apa namanya harga yang sampai 40 miliar misalkan. Wah, itu memang layak untuk diterima gitu. Ya saya nggak tahu Budi Ari dapat berapa gitu ya. Tapi kalau saya kalau ditawarkan 40 miliar saya akan terima. Gerindra pun bisa gembos gara-gara isu 40 miliar yang timbul dari reaksi negatif Projo. Ya, setelah kita menonton Siwut TV yang berulang-ulang, ternyata dalam video Siwut yang tidak pernah mengatakan bahwa pihak Projo menerima 40 miliar rupiah. Mari kita cek ulang kata demi kata. Ya, saya tidak tahu Budi Ari dapat berapa, tapi kalau ditawarkan 40 miliar, saya akan terima begitu. Demikian kata Alifur Rahman. Maksudnya YouTuber Alifur Rahman sekedar berandai-andai kalau seandainya dikasih 40 miliar bakalan diterima. Sedangkan sebaliknya, Budi Ari tidak jelas diterima dapat berapa. Sampai di sini mengerti kan? Seperti ikan yang habis kena pancing, pihak Projo itu yang tiba-tiba bereaksi secara aneh, merasakan emosi negatif, terganggu psikisnya, dan auto ngambek dengan sendirinya ketika mendengar angka 40 miliar disebut-sebut sebagai angka yang bisa menggoyahkan iman dan idealisme salah satu YouTuber Siwut TV. Hahaha. Telah terjadi reaksi yang berlebihan, kata orang zaman now reaksinya terlalu lebay. Projo yang katanya pro Jokowi itu sudah seharusnya meneladani Jokowi yang ojo ke susu dan pintar main catur, namun sudah terburu-buru dan salah langkah di dalam bereaksi. Lalu bagaimana dengan Partai Gerindra? Ketika isu 40 miliar ini mencuat akhir-akhir ini, mungkin saja tidak tertutup kemungkinan isu ini merupakan isu negatif yang bisa saja semakin viral, malah semakin menggembosi elektabilitasnya. Namanya juga politik. Mengingat bahwa banyak dari masyarakat kita yang memiliki hati nurani itu tidak setuju dan tidak suka kalau ada uang yang dipakai dalam meraup suara konstituen, karena agak-agak berbau money politik, dan hal itu berarti suara konstituen didapatkan secara tidak tulus tetapi dengan akal bulus. Tetapi yang perlu Anda ketahui, makhluk yang namanya bulus itu tidak sama dengan kura-kura. Ya, semoga dari pihak Partai Gerindra dapat melakukan langkah-langkah yang baik, misalnya mengklarifikasi isu itu sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Semoga saja tak sampai berdarah-darah. Jika satu kali teguran saja ternyata tidak mempan, meja kantor mereka pun perlu digebrak sekalian biar tidak timbul secara viral lagi. Reaksi-reaksi yang aneh semacam itu yang bisa mengganggu elektabilitas sang capres. Jangan sampai gembar-gembor seperti Partai Nasdem yang sangat terdampak dan akhirnya menderita sekali ketika isu viral mahar 3,5 M untuk menaikkan nomor posisi caleg dari DPD Nasdem Kota Indramayu, di mana kader-kadernya ramai mengundurkan diri dari Nasdem. Cuman sayangnya isu ini sudah pasti paling merepotkan Samuan. Repot sekali menyangkal isu serta menolak pihak-pihak yang nekat berminat untuk minta bagiannya. Mungkin saja tetangganya se-RT atau dari RT lain, terutama dari RT 6, bagikan antri pembagian sembako di depan rumahnya untuk mencari peluang emas dan sesuap nasi campur belian. Kapan lagi ya? Aduh ya. Kemudian tiba-tiba terbersit sebuah plot twist yang seperti biasa muncul di film bioskop kesayangan kita. Ada seorang yang telah mendapatkan uang luar biasa banyak, itu pun segera kabur ke luar negeri, ngumpet ke salah satu negara yang tak memiliki kerjasama ekstradisi, lalu menikmati dana pensiun. Masa pensiun hari tuanya berjemur di tepi pantai hangat nan indah permai. Tidak perlu lagi kerja sampai berkeringat, tetapi waktu tidur malah keringatan. Yang pasti jangan sampai orang kaya baru itu dengan bodohnya ngumpet di negara Rusia, karena Rusia itu tempat selfie atau suah foto favorit Fadlizon yang dengan senyum bangganya selfie di depan patung diktator komunis Stalin terlalu gampang ditemukan dan dipersekusi mata-mata Rusia. Jangan ya ngumpet di Arab nanti dikirain kabur seperti asik cat mesum. Begitulah kura-kura vs bulus Joy dan sama kuda-kuda. Demikian artikel ditulis oleh Will Wit.
Terima kasih.